Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pecahan di sekolah dasar. Materi yang akan kita bahas yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jika penyebut pecahan itu sama, persoalannya tidak terlalu sulit. Tetapi jika penyebutnya berbeda, bagaimana cara kita membuat lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, atau mengurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar, pecahan-pecahan tersebut akan kita bahas kali ini dan semoga Anda berhasil. Jangan kemana-mana, mari kita ikuti pembelajaran bersama-sama. Tetap semangat! Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah membandingkan pecahan. Kita akan membuat tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan jika nilainya sama. Ingat, beberapa pecahan nilainya sama walaupun angkanya berbeda. Misalkan, bandingkanlah pecahan 5/8 dibanding dengan 7/8 atau 3/4 dibanding dengan 1/4. Dari kedua contoh ini tidak terlalu bermasalah atau tidak memiliki tingkat permasalahan yang tinggi karena memiliki penyebut yang sama. Penyebut yang sama akan memudahkan kita untuk membandingkan kedua atau beberapa pecahan itu. 5/8, 7/8, otomatis kita hanya melihat konsentrasi di pembilangnya saja. 7 lebih besar dari 5. 3/4, 1/4, kita lihat yang di atasnya atau pembilangnya. 3 dengan 1 lebih besar 3. Supaya kamu lebih mudah menyematkan atau menuliskan tanda kecil, besar, sama dengan, saya selalu mengajarkan kepada siswa-siswa saya, jika pecahan itu lebih besar, maka mulutnya menganga. Ini mulut menganga ke kanan, ini mulut menganga ke kiri. Jadi selalu ke yang lebih besar. 7 lebih besar daripada 5. Berarti mulutnya menganga ke 7. Jadi 7/8 lebih besar dari 5/8. Demikian juga dengan soal yang kedua ini. 3/4, 1/4 lebih besar 3 daripada 1, berarti 3/4 lebih besar daripada 1/4, mulutnya menganga ke kiri, ke 3/4, berarti 5/8 lebih kecil dari 7/8, 3/4 lebih besar dari 1/4. Lalu, bagaimana cara kita membandingkan dua pecahan jika memiliki penyebut yang berbeda? Misalkan seperti ini, 7/8 dibanding dengan 8/9. Cara yang paling mudah, walaupun bukan satu-satunya, adalah kita buat kali silang antara penyebut yang di sebelah kanan ke pembilang sebelah kiri, lalu penyebut yang di sebelah kiri ke pembilang di sebelah kanan. Sehingga 9 dikali 7, 63, kita buat hasilnya di sini, di atasnya. 8 dikali 8, 64, kita lingkari, kita buat hasilnya di atas. Kita bandingkan yang di dalam kurung atau hasil penjumlahan kali silang, 64 dengan 63, kita jelas mengetahui 64 lebih besar. Otomatis mulutnya ke sebelah kanan. Artinya 8/9 lebih besar daripada 7/8. Contoh yang kedua untuk penyebut yang berbeda. Misalkan 5/6 dibanding dengan 4/5. Sama dengan yang di atasnya, contoh yang sebelumnya, kita kali silang. Kalau kamu sudah paham, tak perlu dibuat tanda panahnya. 6 kali 4, 24. 5 kali 5, 25. Kita bandingkan dalam kurung, 25 lebih besar daripada 24, berarti tandanya atau simbol pembandingnya lebih besar ke 25. 5/6 lebih besar daripada 4/5. Demikian juga contoh yang ketiga untuk perbandingan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Kita buat 3/4
dibanding dengan 6/8. Caranya tetap sama dengan yang di atas. Kali silang 8 dikali 3 dan 4 dikali 6. 4 kali 6 24 dilingkari, 8 dikali 3 24 dilingkari. Nilai yang dalam kurung sama, otomatis kita buat bukan lebih besar lebih kecil, tapi sama dengan, yang artinya 3/4 senilai dengan 6/8. Demikian untuk bagian yang pertama, membandingkan pecahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu mengurutkan pecahan. Baik dari yang terbesar, baik dari yang terkecil. Misalkan, urutkanlah bilangan pecahan 3/5, 1/5, 4/5, 5/5, dan 2/5 dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Lihat, penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka persoalannya tidak terlalu besar. Kita hanya melihat pembilangnya saja. Kalau dari terkecil, lihat pembilangnya yang terkecil. 1, lalu 2, 3, lalu 4, lalu 5. Penyebutnya sama, 5. Sangat mudah bukan? Dari yang terbesar kebalikannya, berarti 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Untuk contoh yang kedua, mengurutkan pecahan tetapi memiliki penyebut yang berbeda. Misalkan urutkanlah 1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8 dari terkecil. Ini pertanyaannya dari yang terkecil. Lihat, penyebutnya berbeda. Lingkari penyebut yang berbeda tersebut. 8 sama 4, 2. Caranya, pertama kita harus membuat pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Menyamakan penyebut. Caranya saya buat seperti ini triknya. Tuliskan penyebut yang berbeda, lalu kita buat lompat-lompat. Ya, atau perkalian. 8, 16. 4, 8, 12, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ada nilai-nilai atau bilangan-bilangan yang sama dalam perkalian penyebut yang berbeda ini. 8 dan 16. Tetapi yang kita ambil yang pertama dapat. Ini bisa kalian pakai juga dengan cara FPB. Nanti saya jelaskan di tempat yang berbeda. Berarti penyebut yang sama kita buat per 8. Kalau bisa tulisannya lurus dari atas ke bawah sehingga kamu mudah untuk mengerjakannya. 8 berarti kali 1. Kali 1 kali 1. Penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga dikali 1. Kalau dikali 1, tetap dia dikali 1 bilangan itu sendiri. Ya, bilangan yang dikali 1 tetap bilangan itu sendiri. Tetap 1, 3, dan 5. 4, 1, 2. 2 langkah, berarti 4 dikali 2, 1 juga dikali 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya dikali 2, supaya senilai. 4 kali 2 8, 1 kali 2 2. 2 dikali berapa? 1, 2, 3, 4. 4 langkah, berarti 2, penyebut 2 dikali 4. Penyebutnya dikali 4, pembilangnya dikali 4. 1 kali 4, 4. Pembilangnya 1 kali 4, penyebutnya 2 kali 4, 8. Sehingga sama seperti contoh sebelumnya, penyebutnya sama. Setelah penyebutnya sama, maka kita urutkan. Urutan dari yang terkecil adalah 1/8, 1/8, 2/8, 4/8, 3/8, 5/8. Kita hanya melihat pembilangnya saja. Sama persis dengan contoh sebelumnya. Tetapi yang kau tuliskan adalah soalnya. Urutan sesuai dengan soal. Yang terkecil 1/8, coret. Tuliskan soalnya 1/8.
Setelah itu 2/8. 2/8 di soal 1/4. Lalu 3/8. Tulis 3/8 sesuai dengan soal. Setelah 3/8, 4/8. 4/8 di soal 1/2. Yang terakhir 5/8. Soalnya juga 5/8, tulis 5/8. Demikian cara mengurutkan pecahan jika memiliki penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Jika angka-angka penyebutnya besar, kamu bisa gunakan cara FPB. Tapi kalau kecil, bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Lebih simpel, mana yang lebih mudah kamu kerjakan, itulah kamu lakukan. Semoga materi ini berguna bagi kalian, bagi teman-teman yang mengajari anak-anaknya juga atau siswa-siswanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.